Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bagikan kembali satu renungan untuk kita semua yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Yohanes 8 ayat yang ke-10 dituliskan di sana. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Kalau kita baca kisah ini dari ayat yang pertama, kita akan melihat peristiwa di mana orang-orang menggiring seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tujuan daripada orang-orang ini adalah yang pertama, ingin menghukum perempuan ini, tapi juga selain itu ada tujuan lagi yang utama, adalah ingin menjatuhkan Yesus, ingin melihat bagaimana Yesus bersikap, dan mereka akan berusaha untuk menjatuhkan penilaian yang buruk terhadap keputusan yang Tuhan Yesus akan ambil kepada perempuan ini. Karena orang-orang mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang sangat penuh dengan kasih. Sementara hukum Musa mengatakan ketika seseorang kedapatan berbuat zina, maka orang ini harus dirajam, dilempari batu hingga mati. Pertanyaan yang muncul bagi orang-orang yang menggiring perempuan ini adalah, apa kira-kira yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau kita baca kisah ini, kita akan mendapati bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus pun tidak menjatuhkan hukuman kepada perempuan ini. Justru Tuhan Yesus mengizinkan perempuan ini pergi dengan catatan, jangan berbuat dosa lagi. Tapi yang menarik bagi saya, dan saya rindu untuk bagikan kepada saudara sekalian hari ini adalah ayat yang 10. Tuhan Yesus katakan demikian, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Orang-orang yang tadinya awalnya sudah demikian menyala-nyala emosinya, ingin menghukum perempuan ini, ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Ketika pada akhirnya Tuhan berkata kepada kerumunan orang itu, "Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang terlebih dahulu melempar batu kepada perempuan ini." Ketika Tuhan mengeluarkan pernyataan itu, Alkitab mencatat satu demi satu orang-orang mulai meninggalkan tempat itu, mulai meninggalkan perempuan itu, dimulai dari yang paling tua. Nah, yang saya rindu bagikan kepada saudara sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kenyataan yang sering kali kita hadapi, persis seperti kejadian ini. Bahwa kecenderungan buruk manusia, kecenderungan buruk orang-orang di sekeliling kita, ketika mereka menyaksikan kita sedang terpuruk, ketika orang-orang sedang menyaksikan keadaan kita tidak baik, maka kecenderungan orang-orang dalam dunia ini, kecenderungan buruknya, yang pertama adalah menghakimi, dan yang kedua adalah meninggalkan. Ada orang-orang yang ketika melihat kehidupan kita, mereka menjatuhkan penilaian, mereka menjatuhkan penghakiman, mereka seperti serigala yang begitu buas, ingin mencari-cari kesalahan kita, dan menjatuhkan penilaian buruk terhadap kita. Orang-orang di sekeliling, orang-orang yang begitu berniat buruk kepada kita, sangat senang melihat kondisi kita sedang tidak baik. Yang pertama, orang-orang akan menghakimi kita. Dan yang kecenderungan kedua, kecenderungan buruk manusia, orang-orang di sekeliling kita, adalah meninggalkan kita saat kondisi kita sedang tidak baik. Dua kecenderungan buruk ini seringkali kita saksikan, bahkan kita alami sendiri. Hal inilah yang acap kali, tidak jarang membuat kita harus kecewa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ketika kondisi kita terjatuh, kondisi kita sedang tidak baik, satu demi satu mereka menjatuhkan penilaian buruk, dan satu demi satu mereka meninggalkan kita. Tapi berita baik, berita damai sejahtera bagi kita pagi hari ini, saat ini adalah bahwa hanya satu pribadi yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan senantiasa setia dalam kehidupan kita. Siapakah dia? Namanya Yesus. Ketika orang-orang yang dalam kejadian ini, dalam peristiwa ini, satu demi satu meninggalkan perempuan ini, menjatuhkan penilaian buruk, menghakimi perempuan ini, hanya Yesus yang tetap tinggal di sana, memberikan ketenangan, memberikan harapan, bahkan memberikan pengampunan, serta berita damai sejahtera. "Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan lagi-lagi berbuat dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali justru kita yang melupakan Tuhan, seringkali justru kita yang meninggalkan Tuhan. Saat kondisi kita sedang baik, saat kondisi kita sedang aman-aman saja, kita lupa terhadap satu pribadi yang senantiasa setia dalam hidup kita. Sementara ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, kita mencari Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, kalau orang-orang dunia ini melupakan kita,
Kalau orang-orang dunia ini meninggalkan kita, bahkan orang-orang harus mengecewakan kita dengan menjatuhkan penghakiman-penghakiman, ada satu pribadi yang tetap tinggal setia dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia akan tetap setia, ada bersama-sama dengan kita, memberikan ketenangan, memberikan pengampunan, bahkan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Datanglah kepada Yesus, dan kau akan menerima ketenangan yang sejati. Tuhan akan mengasihimu, Tuhan akan memberkatimu, bahkan tangan Tuhan sendirilah yang akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.